Suatu hari di Istana Baghdad, Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya dengan wajah sumringah. Ia baru saja menerima hadiah dari pelukis istana. Lukisan potret dirinya yang tampak gagah, memakai mahkota emas dan jubah merah menyala. Namun begitu ia menatap lukisan itu lama-lama, senyumnya perlahan berubah menjadi cemberut, lalu murka. Raja marah. Apa ini? Mengapa hidungku tampak sebesar kendi air? Apakah aku tampak seperti burung bangau di matamu, wahai pelukis bodoh? Pelukis gemetar ketakutan. Pelukis, ampun tuanku, hamba hanya melukis sesuai dengan apa yang hamba lihat. Raja, berani kau bilang begitu? Apakah menurutmu aku berhidung besar? Pelukis, tidak tuanku, hamba hanya... Pelukis tak mampu meneruskan kalimatnya. Mukanya pucat pasi. Raja berdiri sambil menunjuk lukisan itu dengan marah. Raja, pengawal, bawa orang ini pergi dan panggilkan Abu Nawas. Kalau dia tak bisa melukisku dengan lebih baik, maka kepalanya juga akan melayang. Abu Nawas dipanggil ke istana. Tak lama kemudian, datanglah Abu Nawas dengan langkah tenang. Ia menunduk hormat di hadapan sang raja. Abu Nawas, Assalamualaikum wahai Amirul Mukminin. Mengapa wajah tuanku terlihat semerah cabai hari ini? Raja menggerutu. Jangan bercanda Abu Nawas. Aku baru saja dibuat malu oleh pelukis istana. Ia melukis wajahku, tapi hidungku dibuat seperti hidung unta. Abu Nawas tersenyum. Hidung unta pun tetap ciptaan Allah tuanku. Tapi izinkan hamba melihat lukisannya. Raja menunjukkan lukisan itu. Abu Nawas menatap lama, mengelus jenggotnya, lalu berkata pelan, Abu Nawas, sejujurnya pelukis ini tak salah sepenuhnya. Ia hanya jujur dalam goresannya. Tapi manusia jarang suka melihat kebenaran yang polos. Raja, cukup, aku tak mau mendengar filsafatmu. Aku ingin kau melukisku ulang. Tapi ingat, lukisannya harus mirip aku. Tapi jangan sampai hidungku tampak besar. Kalau terlalu mirip, aku marah. Kalau tidak mirip, aku juga marah. Abu Nawas menyeringai kecil. Tugas yang mudah tapi berbahaya tuanku. Izinkan hamba melukis dengan caraku sendiri. Raja, silakan. Tapi kalau gagal, jangan harap bisa pulang dengan kepala utuh. Abu Nawas menyiapkan kanvas besar di aula istana. Ia meminta raja duduk di posisi tertentu, lalu berkata, Abu Nawas, tuanku, mohon bersabar dan jangan banyak bergerak. Tapi hamba mohon satu hal, izinkan hamba melukis dari sudut yang berbeda, dari arah yang menunjukkan keagungan tuanku, tapi bukan dari depan. Raja mengernyit. Raja, sudut berbeda? Maksudmu? Abu Nawas, hamba ingin melukis ketika tuanku sedang melakukan sesuatu yang sangat mulia, agar lukisan ini bukan hanya indah, tapi juga penuh makna. Raja, baiklah, apa yang harus kulakukan? Abu Nawas, tuanku, bersujudlah sejenak, seolah sedang berdoa kepada Allah. Karena tak ada yang lebih indah dari seorang raja yang tunduk di hadapan penciptanya. Raja terdiam. Semua yang hadir pun ikut menunduk, segan pada kebijaksanaan kata-kata itu. Raja akhirnya berkata pelan, Raja, baiklah, Abu Nawas, aku akan menurutimu, tapi pastikan hasilnya tak mengecewakan. Beberapa jam kemudian, Abu Nawas bekerja dengan tenang. Ia mencampur warna, menatap raja yang bersujud, dan menorehkan kuasnya dengan lembut. Setelah beberapa jam, ia menepuk tangannya. Abu Nawas, selesai tuanku. Raja bangkit, mendekat, dan memandang lukisan itu. Dalam lukisan itu, ia digambarkan sedang bersujud di atas sajadah emas. Sinar mentari jatuh dari jendela, dan seluruh ruangan tampak berkilau. Wajah raja tampak tenang dan khusyuk, tapi hidungnya tak terlihat sama sekali. Karena posisinya sedang menunduk, raja tertegun beberapa detik. Lalu meledak tertawa. Raja, hahaha, Abu Nawas, kau benar-benar cerdik. Kau berhasil melukisku tanpa hidung besar, bahkan tanpa hidung sama sekali. Abu Nawas tersenyum. Benar tuanku, karena bagi hamba,
Yang paling agung dari seorang raja bukanlah hidungnya, melainkan kerendahan hatinya ketika ia bersujud. Raja menatap Abu Nawas lama, lalu tertawa lagi sambil menepuk bahunya. Raja, engkau selalu punya cara membuatku tertawa dan merenung sekaligus. Pelukis sebelumnya hanya menampilkan wajahku, tapi kau menampilkan jiwaku. Ia pun memerintahkan bendahara untuk memberi Abu Nawas 100 dinar emas sebagai hadiah. Hikmah kisah ini. Kecerdikan tanpa kesombongan akan melahirkan kebijaksanaan. Kebenaran kadang tidak harus diucapkan langsung. Bisa disampaikan dengan seni dan akal. Dan yang paling penting, kerendahan hati adalah mahkota sejati. Bahkan bagi seorang raja.